Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michel Muhammad Afandi, absen 22 dari kelas 11 MIPA 2. Dan pada kesempatan ini saya mendapat bagian untuk mempresentasikan materi ancaman terhadap NKRI di bidang politik. Untuk poin pertama, ancaman di bidang politik ialah merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepannya, bentuk ancaman yang berasal dari luar negara diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Poin kedua, macam-macam ancaman di bidang politik. Secara garis besar, dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalam negeri, dan yang kedua, luar negeri. Untuk dalam negeri, ada makar atau kudeta. Ini adalah tindakan penggunaan kekuatan berupa penggerakan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa. Bisa juga dipahami sebagai penggolongan kekuasaan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Lalu ada separatisme atau perang saudara. Separatis adalah kelompok yang menghendaki adanya perpisahan diri dari suatu persatuan, bangsa, atau golongan untuk mendapatkan dukungan. Separatisme dapat berbentuk perjuangan bersenjata dan tidak bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, tindakan ini sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Lalu ada pula korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah tindakan kejahatan di mana seseorang menyalahgunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mengapa KKN dapat mengancam kehidupan politik bangsa? Melansir lamar KPK, jika korupsi tumbuh subur dalam pemerintahan, ini akan memperkuat sistem politik yang dikuasai pemilik modal. Padahal sepatutnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Untuk yang kedua, yakni ancaman dari luar negeri. Yang pertama ada terorisme. Terorisme internasional adalah penggunaan ancaman kekerasan tanpa pandang bulu, baik terhadap musuh atau sekutu dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Lalu, negara asing yang terlalu ikut campur. Kadang-kala negara asing melakukan tekanan politik, intimidasi, atau provokasi, atau juga blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer di bidang politik yang seringkali digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan negara lain. Untuk poin yang ketiga, yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ancaman-ancaman di bidang politik. Antara lain, penggunaan kekuatan berupa penggerakan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, menggolongkan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan, terjadinya adu domba, dan terjadinya sengketa. Poin yang keempat, strategi yang hendak dilakukan agar ancaman ini tak terjadi. Di antaranya, mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, lalu menegakkan supremasi hukum, dan juga memperkuat posisi Indonesia dalam ranah politik internasional. Poin yang kelima, upaya yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat. Contohnya, tetap menjaga pemilu berjalan secara bersih dan lancar. Lalu, perbanyak literasi dan hindari mendukung pihak yang salah. Jaga bahasa di sosial media, baik itu dengan sesama warga negara Indonesia atau warga negara asing. Lalu berdekat diri kepada Tuhan, karena semakin dekat kita dengan Sang Pencipta, kemungkinan kita untuk berbuat hal salah akan semakin kecil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan perihal ancaman di bidang politik untuk negara kita ini Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.